teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 4 dari kelas R2. Di sini aku Anissa Madini Wijaya dengan NIM D1B023 sebagai host. Di sini kita ada berempat dengan 3 narasumber. Yang pertama, saya Jofari Lutfindriansyah dengan NIM D1B023076. Dan narasumber kedua, saya Putra Alika dengan NIM D1B023104. Dan juga narasumber ketiga, saya Muhammad Rikat Pascal dengan NIM D1B023108. Nah, jadi teman-teman, di podcast kali ini kita bakal bahas topik yang lagi happening banget nih, yaitu digitalisasi pertanian. Menarik banget kan? Yuk kita diskusikan. Oke, baiklah teman-teman. Pemanfaatan teknologi digital seperti smartphone dan internet untuk membantu kegiatan pertanian. Contohnya nih, mulai dari mencari informasi cuaca, harga pasar, sampai pengendalian hama dan penyakit. Jadi, digitalisasi ini bukan untuk menggantikan petani, tetapi untuk membantu petani bekerja lebih efektif dan efisien. Wah, menarik banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya digitalisasi itu berdekatan ya dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita lanjut ke manfaatannya. Baik, jadi digitalisasi pertanian ini memiliki manfaat, yaitu petani bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan akurat. Petani juga bisa menghemat biaya produksi karena keputusan yang diambil lebih tepat. Selain itu, pemasaran hasil panen yang jadi lebih luas karena bisa dijual secara online tanpa harus melalui perantara. Wah, ternyata manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Tapi pasti deh ada tantangannya juga. Gimana nih terkait tantangannya Bang Aldi? Oke, untuk tantangan utamanya yaitu digital petani masih rendah. Selain itu, masih ada keterbatasan jaringan internet dan faktor usia petani yang membuat adaptasi teknologi jauh lebih lambat. Karena itu, digitalisasi harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi petani. Nah, betul banget tuh teman-teman. Jadi teknologi memang harus menyesuaikan dengan penggunanya. Lalu bagaimana nih peran penyuluh dan anak muda di zaman sekarang? Nah, jadi ada nih beberapa peran penyuluh dan pertanian muda. Penyuluh itu sebagai fasilitator atau pemberi materi yang digunakan untuk petani agar memudahkan untuk menggunakan alat digitalisasi untuk pertanian. Nah, jadi peran anak muda yaitu untuk membawa agen perubahan yang dimana dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern itu pasti tidak mudah. Dan juga membutuhkan beberapa agen-agen perubahan seperti anak muda. Dan membantu petani lain untuk menggunakan alat digitalisasinya agar tidak salah digunakan. Jadi penggunaannya tetap benar dengan sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Jadi peran kolaborasi itu sangat penting banget ya untuk digitalisasi pertanian. Terakhir nih kita mau bahas tentang dampak jangka panjangnya. Kira-kira gimana nih Bang Pascal? Baik, di sini ada dampak digitalisasi pertanian. Jika digitalisasi pertanian diterapkan dengan baik, petani akan menjadi lebih mandiri dan berdaya. Kelompok tani juga akan semakin kuat, dan pertanian bisa berkembang secara berkelanjutan. Digitalisasi adalah peluang besar untuk masa depan dengan pertanian Indonesia. Nah, jadi teman-teman, bertani menggunakan handphone dan sosial media itu di zaman sekarang bukan hal yang mustahil ya. Sangat mudah dijangkau bagi teman-teman dan para petani semuanya. Dengan pendampingan yang tepat, digitalisasi pertanian dapat berkembang dengan baik di era sekarang. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan digitalisasi pertanian dengan baik dan mengembangkannya untuk pertanian yang lebih maju dan berkembang. Jadi sekian podcast hari ini bersama kami kelompok 4. Saya Anissa sebagai host pamit undur diri dan terima kasih kepada 3 narasumber kita dan juga teman-teman podcast yang setia menonton. Tetap semangat bertani dan berinovasi. Sampai jumpa.